Salam pemirsa Pilar ID. 30 tahun yang lalu, lapangan Tiananmen di Beijing menjadi fokus protes besar-besaran. Protes ini akhirnya menjadi bukti yang menunjukkan kekejaman Partai Komunis Tiongkok dari awal dibentuknya sampai saat ini. Tanggal 4 Juni menjadi momen penting dalam sejarah Tiongkok. Pada hari itu, tepatnya 31 tahun yang lalu, pasukan Partai Komunis Tiongkok membantai para demonstran di lapangan Tiananmen. Ratusan orang dilaporkan tewas dan ribuan lainnya ditangkap. Pembantaian di lapangan Tiananmen adalah puncak dari gerakan demonstrasi yang dipimpin mahasiswa Tiongkok yang dimulai pada pertengahan April 1989. Protes ini ditujukan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan korupsi politik yang kemudian merembet menjadi demonstrasi pro-demokrasi. Demokrasi merupakan hal yang sangat tak lazim di Tiongkok, yang mana negara itu menganut paham komunisme yang sangat anti-barat. Pada 21 April 1989, 100.000 mahasiswa memulai gerakan protes di lapangan Tiananmen. Awal mula protes berawal dari kematian pemimpin Partai Komunis Tiongkok yang sangat reformis, Hu Yaobang. Mereka juga menyuarakan ketidakpuasan dengan pemerintah komunis Tiongkok yang dinilai sangat otoriter. Demonstrasi pun menjadi semakin membesar setelah para mahasiswa memboikot universitas-universitas di seluruh Tiongkok. Hal ini karena pemerintah komunis menolak permintaan mahasiswa yang ingin bertemu dengan Perdana Menteri. Mereka mengabaikan peringatan pemerintah untuk segera mengakhiri demonstrasi. Mahasiswa dari lebih 40 universitas pun berunjuk rasa ke Tiananmen pada 27 April. Mereka bergabung dengan pekerja, intelektual, pegawai negeri, dan warga sipil lainnya. Kemudian pada pertengahan Mei lebih dari 1 juta orang memadati alun-alun Tiananmen. Tiananmen merupakan situs proklamasi pemimpin komunis Mao Zedong yang mendeklarasikan Republik Rakyat Tiongkok pada 1949. Dari sinilah awal mula pembantaian, karena protes menjadi semakin besar. Pada 20 Mei 1989, pemerintah secara resmi menyatakan darurat militer di Beijing. Pasukan dan tank pun dikerahkan untuk membubarkan para pembangkang. Namun sejumlah besar mahasiswa dan warga lain menghalangi majunya tentara. Pada 23 Mei, pasukan pemerintah mundur ke pinggiran Beijing. Pada 3 Juni, negosiasi untuk mengakhiri protes terhenti. Alhasil seruan untuk reformasi demokrasi di Tiongkok semakin meningkat, sehingga pasukan militer Tiongkok menerima perintah dari pemerintahan komunis untuk merebut kembali Tiananmen dengan segala cara. Pada akhir hari berikutnya, pasukan Tiongkok secara paksa membersihkan lapangan Tiananmen dan jalan-jalan Beijing dengan personel tentara bersenjata lengkap. Pembersihan itu menewaskan ratusan demonstran dan menangkap ribuan demonstran serta tersangka pembangkang lainnya. Dalam pekan-pekan setelah tindakan keras pemerintah komunis, sejumlah pembangkang yang jumlahnya tidak diketahui dieksekusi mati, dan garis keras komunis mengambil kendali tegas atas negara tersebut. Diperkirakan ratusan bahkan ribuan orang tewas dalam aksi ini. Namun tidak ada yang tahu pasti berapa banyak orang yang tewas, dikarenakan ketatnya sensor oleh pemerintah komunis Tiongkok. Pada akhir Juni 1989, pemerintah Tiongkok mengatakan 200 warga sipil dan beberapa lusin anggota pasukan keamanan tewas. Perkiraan lain memperkirakan yang tewas berkisar antara ratusan hingga ribuan orang. Pada 2017, segepok dokumen dari Inggris yang baru dirilis mengungkapkan
bahwa diplomatik dari Duta Besar Inggris untuk Tiongkok saat itu, Sir Alan Donald, mengatakan bahwa 10.000 orang telah meninggal. Lalu, apakah rakyat Tiongkok sekarang mengetahui peristiwa ini? Perlu diketahui, apapun berita yang menyangkut peristiwa politik merupakan hal sensitif dibicarakan di Tiongkok. Begitu pula berita tentang peristiwa yang terjadi di lapangan Tiananmen. Unggahan segala sesuatu yang terkait peristiwa pembantaian Tiananmen secara sistematis akan dihapus dari internet dan sangat dikontrol ketat oleh pemerintah. Jadi bagi generasi muda Tiongkok yang tidak merasakan langsung aksi protes tersebut, mereka hanya memiliki sedikit pengetahuan atau malah tidak tahu sama sekali atas apa yang terjadi saat itu. Demikian dan terima kasih.